Panas mentari membakar pelabuhan Malaka di siang yang mematung. Suara ombak hanya menyisakan dengung rendah yang menggetarkan telinga para nelayan. Tapi di antara riuh para pedagang dan kapal yang bertambat, sepasang mata tertutup pelat baja berkilat tajam, milik Alfonso di Albuquerque, menatap cakrawala dengan hasrat dingin dan menggigit. Di belakangnya, pasukan dengan baju sirah, yang tampak aneh di antara sarung batik dan ikat kepala para pribumi, sudah siap meretas cerita yang kelak akan terpendam dalam lipatan sejarah. Itu adalah hari di mana api keserakahan Portugal mulai menjalar di Nusantara. Ketika meriam pertama diledakkan, suaranya tak hanya memecah langit, tetapi juga merobek nyali raja-raja lokal yang masih gagap menghadapi teknologi perang Eropa. Para penduduk yang biasanya tersenyum di bawah rindang pohon kelapa kini berlari dalam kekacauan. Perempuan menjerit, anak-anak menangis, dan darah mulai mengalir di atas tanah yang seharusnya subur oleh rampah. Tapi, ini bukan hanya soal perang. Bangsa Portugis membawa lebih dari sekadar senjata. Mereka membawa ilusi tentang kemuliaan, dibalut salib perak yang berkilau di bawah matahari tropis. Mereka merayu dengan janji perdagangan, bertukar kayu manis dengan emas, lada dengan permata. Tetapi di setiap kesepakatan, ada bara api yang menyusup ke dalam hati rakyat. Para pemimpin lokal, meski mencium bau bahaya, tergoda oleh kenikmatan sesaat yang ditawarkan. Raja Ternate, Sultan Bayan Sirula, dengan jubah merah keemasan, berdiri di puncak bentengnya. Jari-jarinya yang gemetar mencengkeram gagang keris berhias ukiran emas. Tapi apa yang bisa dilakukannya melawan armada raksasa yang tidak kenal belas kasih? Kesepakatan yang dipaksakan dalam senyap malam akhirnya melahirkan perlawanan yang diam-diam. Setiap suku mulai melihat bahwa perdagangan ini tak lain adalah perbudakan terselubung. Namun, yang tidak diketahui bangsa Portugis adalah racun dari luka yang mereka tanam meresap dalam, menyatu dengan darah orang-orang yang mereka kira mudah dikendalikan. Di bawah bulan yang membelah malam kelam, sekelompok pemberontak berkumpul di balik bukit dengan api kecil yang menyala. Seorang lelaki tua, dengan bekas luka di sekujur wajahnya yang menghitam oleh asap, mengacungkan parang di udara dan bersumpah dalam bisikan, "Besok, kita tidak hanya akan menumpahkan darah untuk kemerdekaan, tapi untuk menghapus ingatan tentang mereka dari setiap nadi negeri ini." Pagi datang dengan keheningan yang menipu. Di balik awan, terlihat kapal Portugis yang megah. Bendera-bendera bersalib itu berkibar seolah memerintah langit. Tetapi sebelum mereka tahu apa yang terjadi, teriakan menggema dari atas bukit, diikuti oleh batu-batu berapi yang menghujani geladak. Jeritan-jeritan asing menggema. Dan untuk pertama kalinya, wajah-wajah berkulit pucat itu merasakan ketakutan. Namun, tak ada yang menyangka twist ini. Bukan hanya perlawanan fisik yang menjadi musuh mereka. Gema pemberontakan dari tanah Maluku ini menyebar ke pulau-pulau lain, menjadi mantra yang mengundang badai. Sementara api membakar kapal terakhir Portugal, seorang bocah lelaki yang pernah melihat keluarganya dijadikan budak, tersenyum sinis dari kejauhan. Kelak, dia menjadi seseorang yang namanya tak diingat. Namun kisah dendamnya hidup di setiap jiwa yang melawan penjajahan selanjutnya. Bangsa Portugis pergi, tetapi bayangan mereka tinggal, terkubur dalam cerita-cerita yang dilupakan, dan dalam riuh laut yang kembali tenang. Satu hal pasti, benih perlawanan itu telah tumbuh, menjadi pohon dengan akar yang menjalar, menanti badai berikutnya.